Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Fauziah. Saya dari kelas non-reguler Prodi Ekonomi Syariah 1 dengan nomor NIM 010324010005. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang ihsan dari mata kuliah Studi Pengantar Islam dan Kemutakinan. Sebelumnya izin Bapak dosen bahwa video ini akan sedikit lebih singkat dan tidak diedit sama sekali karena memori HP saya penuh. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita membahas jauh apa itu ihsan, ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu hasana yasunu ihsanan yang artinya baik. Sedangkan menurut para ulama, ihsan adalah beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri ihsan. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Dengan bagaimana cara kita menunjukkan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti kita sholat, zakat, bersedekah, berbuat baik, saling tolong menolong. Itu sudah termasuk kita takwa kepada Allah. Yang kedua, ada kualitas dan keindahan dalam beribadah. Seperti apa sih contohnya? Contoh kecilnya seperti kita niat untuk beribadah, dan ikhlas karena Allah. Jangan kita beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain, atau sambil di video atau di foto-foto dan dipamerkan. Nah, itu ya sebenarnya tidak salah. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi itu merupakan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena bisa masuk ke dalam sifat riya, dan itu tidak ikhlas karena Allah. Nah, ada yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu berperilaku etis. Kita berperilaku sesuai norma atau aturan yang sudah ada. Jangan kita berperilaku di luar peraturan agama. Misal kita mabuk-mabukan atau bahkan membunuh orang, itu sudah keluar dari peraturan atau norma-norma yang ada di dalam Islam. Yang keempat, kesadaran terhadap akhirat. Nah, di dunia ini pun maksudnya gimana ya? Kita hidup tuh jangan terus-terusan berpikir tentang duniawi. Mungkin memang sebagian hidup kita berpikir tentang dunia, tapi jangan 100% full memikirkan duniawi, tapi kita juga harus memikirkan akhirat, di mana tempat kita pulang. Jadi kan di dunia ini kita sementara ya. Nah, tempat yang paling kekal tuh di akhirat. Jadi kita jangan terlalu terlelai dalam dunia. Jadi kita juga harus ingat terhadap akhirat. Yang keempat ada yang kelima. Yang kelima, kasih sayang dan empati. Nah, selain kita ingat kepada perintah dan larangan Allah juga, kita juga harus sayang atau empati terhadap sesama atau makhluk yang lainnya, atau dan lingkungan sekitar, seperti kita saling menolong satu sama lain, menolong orang dalam kesusahan. Kita juga harus menyayangi hewan. Jangan ini mah, misal contoh ada kucing nih, kita lagi jalan ada kucing, tiba-tiba kita kagetin aja gitu, atau kita tendang. Jangan, biarin aja. Mau misal dengan alasan itu mah kucingnya nggak bagus atau gimana, jangan. Kita harus saling menyayangi, tidak ke manusia saja tapi juga ke hewan. Nah, kalau misalkan contoh di lingkungan sekitarnya, kita jangan merusak. Misal ada kita lagi lewat nih, di dalam hati kita tuh lagi kesel misal, terus ada pohon pepaya, jangan pohon pisang misal. Nah, kan pisang tuh si daunnya suka gini kan ya, kita karena kesel jadi kita tonjok aja si daunnya. Nah, itu tuh jangan, kayak itu tuh udah merusak lingkungan. Kita tidak mencerminkan
sikap baik dalam diri kita, kita merusak, kita menyakiti tumbuhan tersebut, kan kita gak tahu ya pas kita tonjok itu tuh si tumbuhan itu sakit atau enggak, kan kita nggak tahu karena kita bukan tumbuhan itu. Nah, yang selanjutnya konsisten dan ketekunan. Maksudnya kita jangan, ya memang iman seseorang itu bisa naik turun, tapi kita juga harus konsisten. Kita harus berusaha istiqomah semaksimal mungkin gitu. Nah, yang terakhir berhusnuzon. Kenapa kita harus berhusnuzon? Kita harus mempunyai pikiran positif bahwa apapun yang kita lakukan, Allah itu melihatnya. Seperti mana Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Kita tuh harus yakin bahwa setiap apapun yang kita lakukan, Allah melihatnya. Seperti itu ya. Jadi mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya, karena memorinya hampir penuh ya Bapak, dan ini baterainya dikit lagi, saya nggak bohong, beneran ini mah. Gitu, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.